Halo, selamat siang anak-anak. Nah, jumpa lagi dengan Bu Seli. Hari ini akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, langsung saja Bu Seli akan jelaskan. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antar jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Nah, keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi dua, ada tingkat keragaman hayati dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Nah, keanekaragaman tingkat gen, kemudian ada keanekaragaman tingkat jenis, dan juga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini merupakan macam-macam dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi ada tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan juga ada tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Contoh pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora, berbulu panjang, kucing Siam, dan juga kucing Baines. Contoh lainnya pada tumbuhan dapat kita lihat di sini. Ada tumbuhan bunga sepatu berwarna merah muda, berwarna merah, berwarna putih, dan juga berwarna kuning. Nah, bunga sepatu menunjukkan variasi bunga dan ukuran daun. Jadi di sini kan jenisnya itu sama dan tingkat gennya juga sama ya. Karena bunga sepatu itu kan jenisnya ada banyak ya, ada yang bangkok, ada yang berlapis-lapis, ada yang kecil. Nah, ini sama ini. Ukurannya sama, cuma berbeda apanya? Berbeda warna bunganya. Maka disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Lalu di sini juga ada keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies. Komunitas misalnya di halaman tempat terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan melati. Coba kita lihat di sini ya. Ada contohnya keragaman hayati tingkat jenis, jadi ada jenis hewan nyamuk, ada jenis hewan kucing, kemudian ada tumbuhan kantong semar dan tumbuhan paku. Ini tinggal dalam satu tempat. Nah, makanya ini namanya adalah keragaman hayati tingkat jenis. Jenisnya berbeda-beda. Gitu. Nah, yang terakhir di sini ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau yang dinamakan lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik atau yang tidak hidup seperti air, tanah, cahaya, matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contohnya, ekosistem
sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan. Nah, di sini ada contohnya ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem rawa, ekosistem air laut, dan juga ekosistem air tawar. Nah, seperti ini macam-macam atau keanekaragaman ekosistem. Nah, kita lanjutkan di sini. Keanekaragaman hayati di Indonesia, ada biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita juga akan membahas manfaat keanekaragaman hayati dan juga penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestariannya. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini Bu Seli jelaskan keunikan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, ditandai dengan apa? Pertama, termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Yang kedua, memiliki tumbuhan atau flora bertipe Indo-Malaya. Yang ketiga, adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Dan yang keempat, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Serta yang kelima, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Nah, Indonesia memiliki tumbuhan tipe Indo-Malaya. Nah, apa itu? Mari kita pelajari. Flora Indo-Malaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora malaysiana. Nah, hutan di Indonesia dan hutan-hutan di daerah flora malaysiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Jumlah ini kira-kira setengah dari seluruh spesies tumbuhan di bumi. Banyak ya. Hutan hujan tropik di Malaysiana didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Biasanya jenis ini merupakan tumbuhan tertinggi dan membentuk kanopi hutan. Nah, selanjutnya di sini ada tipe hewan di Indonesia. Itu antara lain ada jenis Australia, peralihan, kemudian ada oriental atau Asia. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Di daerah oriental, nah ciri-cirinya seperti ini ya. Mamalia berukuran besar, misalnya ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera. Kemudian banyak jenis primata, misalnya orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan. Kemudian ada warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkong, murai. Nah, mencakup fauna di wilayah pulau atau di bagian barat, ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga di Jawa. Nah, selanjutnya di daerah peralihan. Ciri pada daerah peralihan atau transisi oriental australis terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri, misalnya komodo di Pulau Komodo NTT, babi rusa, anoa, dan burung maleo di Sulawesi. Mencakup fauna di wilayah bagian tengah, ada di Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bisa Tenggara Timur, bisa Tenggara Barat ya. Lalu yang terakhir adalah daerah Australia, yaitu dengan ciri-ciri mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, misalnya walabi kecil, walabi semak, kanguru pohon. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih, burung kasuari. Mencakup fauna di wilayah bagian timur, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, di sini ada hewan dan juga tumbuhan langka di Indonesia. Hewan langka itu ada badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, komodo. Sedangkan untuk tumbuhan ada matoa, gandaria, badali, sawo kecik, dan bendo. Bendo itu adalah sejenis pohon ya. Sekarang sudah langka ditemukan.
Nah, ada hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia. Bedanya apa langka sama endemik? Kalau endemik itu memang khas, yang ada, yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, yang hanya ditemukan di Indonesia. Kalau langka itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia pun dia dikatakan langka gitu. Kalau langka itu pasti dilindungi ya, kalau endemik itu belum tentu dilindungi. Ada beberapa jenis yang memang hidupnya di Indonesia, tapi dia bisa dibudidayakan gitu. Jadi dia tidak dilindungi. Ada beberapa ya. Nah, hewan endemik di sini ada komodo di Pulau Komodo, kemudian ada badak bercula satu yaitu di ujung Kulon Banten, kemudian ada babi rusa, ada musang Sulawesi, tarsius, dan lain-lain. Nah, untuk tumbuhan endemiknya ada bunga rafflesia di Bengkulu, kemudian ada Rafflesia bomensis di Kalimantan, kemudian ada matoa, kemudian ada ratu sulur permata hijau. Gitu. Nah, manfaat keanekaragaman hayati sendiri sebagai penghasil sumber daya alam hayati bisa sumber kayu, sumber karbohidrat dan protein, sumber obat-obatan dan kosmetika, sumber plasma nutfah, sumber gen, sumber perikanan, sebagai sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata, manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Banyak sekali ya manfaat keragaman hayati itu. Nah, bagaimana kita melestarikannya? Nah, yang pertama kita bisa melestarikan dengan cara pelestarian in situ. Nah, contoh pelestarian in situ, jadi in situ itu dilestarikan di habitat asalnya. Nah, contohnya di Taman Nasional Ujung Kulon ada di Jawa Barat, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera, kemudian ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, ada Taman Nasional Komodo di NTB. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh pelestarian in situ adalah dengan dibuatnya Taman Nasional Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi, hewannya dipindahkan di tempat yang baru. Pembiakan ex situ dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. Tapi tetap dibudidayakan ya, jadi tidak boleh sembarangan gitu. Habis diambil dari habitat, kita harus konservasi, kita harus perhatikan kesehatannya, makannya juga. Lalu bagaimana cara berkembang biaknya juga harus selalu diperhatikan. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya pelestarian ex situ itu adalah kebun botani, kebun koleksi, dan kebun plasma nutfah. Tuh. Di sini ada beberapa jenis tumbuhan endemik di Indonesia. Kalau tadi kan daftarnya ya. Kalau ini ada gambarnya ya. Ini ada pohon matoa, kemudian ada sawo kecik, ada badali, dan juga ada bendo. Itu salah ketik ya, harusnya bendo. Lalu ada beberapa jenis hewan endemik Indonesia, ada anoa, makaka hitam, babi rusa, bekantan, jalak Bali, kanguru pohon, rusa bawean, owa Jawa, badak bercula satu, dan lutung mentawai. Nah, kalau untuk tumbuhannya kita punya bunga bangkai, kemudian ada pinang merah Kalimantan, ada kantong semar, anggrek bulan, palem kipas. Nah, beberapa jenis hewan yang dilindungi di Indonesia itu ada banteng Jawa, harimau Jawa, orang utan, kasuari, penyu, tempayan, buaya air tawar, terenggiling, elang Jawa, gajah Sumatera, dan juga komodo. Nah, itu adalah hewan endemik
tumbuhan endemik, dan juga tumbuhan hewan langka di Indonesia. Nah, sekarang Bu Seli berikan tugas ya. Yang pertama, jelaskan dan beri contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Pengertiannya seperti apa di masing-masing tingkat dan juga contohnya apa. Lalu yang nomor 2, jelaskan perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Yang nomor 3, sebutkan tiga jenis tumbuhan endemik Indonesia. Dan yang keempat, sebutkan 3 jenis hewan endemik Indonesia. Ya, dan yang nomor 5, sebutkan 3 tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Dan yang terakhir, sebutkan 3 hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Silahkan dikerjakan. Bu Seli akhiri untuk hari ini. Terima kasih.